يا ربنا لا بات أحد منا الليلة إلا وأنت راض عنه ورسولك راض عنه يا الله. Jangan kau jadikan kecuali kami lewati malam ini, kami sudah diridai oleh Allah dan oleh Rasulullah. فإنه يسمعكم الله. Allah sedang mendengar kalian. وأنه يجود عليكم الله. Sungguh Dia dermawan pada kalian. ويتصل نداء من في الأرض بنداء من في السماء يسألون رب السماء والأرض يا الله. Maka berpadulah seruan penduduk bumi ini kita ya Allah dengan seruan malaikat yang di langit menembus sampai didengar dan sampaikan oleh Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad huwa والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشدين المرسلين لواؤه تلك من الغيب المجرة حكمتان بها أمطران في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشاهد ابتلاء يعد على أهل الحجاب ابتلاؤه أيا نازحان عني ومسكنه الحشاء أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الوافيك وامض فيه فؤادي ما يهوى الهوى dan paman beliau untuk umat Islam Indonesia sangat besar sekali. Jasa mereka untuk umat Islam Indonesia sangat besar sekali. Kita tiap masuk ke pelosok Indonesia, kita berdakwah masuk ke pelosok Indonesia, kita dapetin di sana murid-murid ayahnya dan murid-murid pamannya Akhil Qasim Habib. Alhamdulillah di tengah-tengah kita kehadiran beliau, mudah-mudahan bawa keberkahan, bawa manfaat untuk kita sekalian. Buka kita punya telinga hati kita, apa yang beliau sampaikan insyaallah kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Amin. فكان ذكر قرآن لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق داعي فقل له. Suatu hari Rasul SAW melihat jenazah Yahudi sedang digotong. Sebuah jenazah sedang digotong. Rasul bertanya kepada sahabatnya, jenazah siapa itu? Kata sahabatnya, itu Yahudi ya Rasulullah. Jenazahnya orang Yahudi, orang musyrik, orang kafir. Lalu tiba-tiba terlihat dari mata suci Rasulullah mengalir air mata. Yahudi yang mati ditangisi oleh Nabi SAW. Apa yang ditangisi oleh Nabi SAW? Yang ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW adalah penderitaannya menjadi sebagai seorang Yahudi. Nabi mengatakan,
telah terlempar, telah lepas sebuah jiwa ke dalam neraka jahanam, sementara aku ada di antara mereka. Adapun rahmatnya Rasulullah terhadap orang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah memberikan stempel, dan belum pernah stempel itu disematkan kepada siapapun dari manusia hamba Allah, bahkan nabi dan rasul sekalipun, di mana Allah berfirman, bil mu'minina raufun rahim, bil mu'minina raufun rahim, bil mu'minina raufun rahim. Maka dengan rauf dan rahimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita berkumpul di tempat ini dalam acara pembacaan sholawat dan dalam acara haul Sultanul Qulub Syekhuna, guru kita bersama Al-Habib Mundir bin Fuad bersama. Beliau orang yang lebih paham dari kita tentang rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin bertanya seberapa paham almarhum Sultanul Qulub Al-Habib Mundir terhadap rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana dengan satu hati yang namanya Mundir Fuad Al-Musawa bisa menyatukan ribuan hati. Yang menyematkan Sultanul Qulub ini bukan orang-orang yang tidak memahami basirah, bukan orang sembarang berucap, bukan manusia yang tidak kita kenal dan dia ingin memuji, tetapi yang mengucapkan ini adalah orang yang betul-betul dihormati oleh Habib Mundir sebagai gurunya. Dan yang menyematkan Sultanul Qulub itu adalah sebuah kenyataan yang ditarik oleh Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, tentang bagaimana berkumpulnya di satu tempat manusia yang ratusan ribu jumlahnya. Mereka datang dari segala penjuru bukan untuk melakukan apa-apa, hanya ingin bersolawat bersama-sama, mendapatkan rahmat dan menumpahkan rindu dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengenalkan kita kepada mahabbah, yang mengenalkan kita kepada salawat, yang mengenalkan kita kepada maulid, yang mengenalkan kita kepada terenyuhnya hati saat disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah almarhum Habibana Mundir Al-Musawa. Jazakallah khair Habibana Mundir, yang mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah. Beliau korbankan semuanya, beliau korbankan waktunya, beliau korbankan hati. Ada ribuan orang yang tidak percaya bahwa sebesar Habib Mundir di ibu kota Jakarta, yang memiliki kenalan bahkan sampai kepada tingkat presiden, ternyata harus telepon ke sahabatnya di Cirebon untuk meminjam uang 100.000 guna membeli beras. Nelpon ke saya, minjem uang 100.000 untuk ditransfer, ingin membeli beras untuk keluarganya. Siapa yang akan mengira bahwa Habib Mundir tidak punya rumah sendiri dan hanya ngontrak, sementara jamaahnya ratusan ribu? Ini tidak lain ingin beliau mendekatkan kesamaan langkahnya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu guru kalian, itu guru kita semua. Dan saya bangga, bersyukur kepada Allah. Selain sahabat-sahabat saya yang lain seperti Habib Ahmad, saya memiliki sahabat seperti Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Saya bersama beliau dari mulai kami berangkat dari Al-Hawi tahun 94 sampai kami pulang lagi ke Indonesia. Khidmahnya luar biasa, adabnya luar biasa, cintanya luar biasa. Pernah ketika Habibana Umar bercerita tentang bagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, lalu membangun Masjid Quba, lalu setelah bangun Masjid Quba Nabi melakukan salat asar, wa fi riwayah salat duhur, lalu begitu salam Nabi langsung mengatakan falyata'akha minkum akhawaini, wahai sahabatku, hendaklah kalian mengambil persaudaraan antara kalian yang hadir di sini ini menjadi saudara fillah. Berteriak Habib Mundir. Dan alhamdulillah yang kemudian beliau pilih adalah saya. Beliau menangis di pundak saya dan mengatakan, ya Habib, ana adalah saudara antum di dunia wal akhirah. Dan saya pun merasa gembira, dan semakin merasa gembira, dan terus merasa gembira ketika semakin hari saya melihat bagaimana martabah insyaallah, derajatnya insyaallah Habib Mundir insyaallah akan meningkat. Maka saya yang hina ini akan dimuliakan oleh Allah dengan derajat beliau yang tinggi insyaallah ta'ala. Fajazahullah khair, fajazahullah khair, fajazahullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas Habibana Mundir dengan balasan yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau telah melihat
betapa sebetulnya mencintai Nabi Muhammad SAW adalah sebuah modal yang sangat besar untuk kebersamaannya di akhirat bersama Rasulullah SAW. Dan saya yakin pada malam hari ini, jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab beliau sehingga bisa menyaksikan para jamaah yang berkumpul di dalam bersolawat ini, yang notabene adalah melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beliau, maka mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah pada malam ini. Apa yang menjadi musibah bagi kita dan kaum muslimin akan diangkat oleh Allah. Apa yang akan menjadi kesulitan kita akan dimudahkan